Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video cara mengontrol Node MCU dengan WhatsApp. Untuk video kali ini merupakan video lanjutan dari tutorial WhatsApp sebelumnya. Jika teman-teman belum menonton, oke, jadi langsung saja kita mulai. Pertama-tama di sini saya sudah menyalakan web service menggunakan Flux di sini. Oke, terus jangan lupa di Android juga dinyalain teman-teman, karena biar bisa diakses oleh WhatsApp API. Terus di sini saya sudah melakukan scanning ini ya. Oh maaf, ketika dijalankan ini nanti dia akan memberikan link. Ini kalau misalnya linknya itu kita copy di sini, maka dia akan menampilkan QR code. QR code-nya ini harusnya nanti di scan menggunakan HP ya, Cuma karena HP saya digunakan untuk merekam wajah ataupun merekam perangkat, jadi saya harus menggunakan komputer. Dan WhatsApp di komputer ini nggak punya fitur untuk scan ya, jadi kita bisa mengakali dengan ekstensi ini QR code scanner. Teman-teman bisa cari di extension tergantung browser yang teman-teman gunakan ya. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan mencoba untuk mengontrol lampu yang ada di Node MCU menggunakan WhatsApp dan MQTT. Di sini saya sudah memulai percakapan ya, seperti yang tadi ya. Sudah memulai percakapan. Saya sekarang akan mencoba untuk menyalakan semua LED di Node MCU. Mungkin kita melihat ini dulu ya, melihat disknya dulu ya. Nah, di sini kita mendapatkan daftar ini ya, daftar LED yang bisa kita gunakan ya. Di sini yang sudah terdaftar pin ya. Nah, untuk LED yang bisa yang sudah terdaftar ini dari ID nomor 2 sampai ID nomor 5, karena ID nomor 1 ini saya hanya iseng ya, hanya coba-coba ya. Coba kita nyalakan LED nomor berapa? 16. LED on yang kedua. Nah, bisa dilihat dari sebelumnya ini mati, yang ke berapa? Keempat lampu ini tuh mati. Namun yang pertama ini, yang 11 ini nyala ya teman-teman ya. Yang 11 ini tuh nyala ya. Terus kalau misalnya kita lock di sini, harusnya kita mendapatkan lock dari berupa callback ya, dari callbacknya. Oke, kemudian saya ingin mencoba menyalakan LED yang keempat ya. Yang keempat. Oke, nyala ya. Nyala. Sekarang saya coba menyalakan semua lampu ya. LED on all. Nyala semua. Dan seperti
seperti yang tadi juga ya, kita mendapatkan callback ya, mendapatkan sebuah callback dari MQTT. Saya akan mencoba mematikan ini LED, berhasil dimatikan dan mendapatkan submission callback. Oke. Nah, tidak ada lock. Oke, baik. Jadi untuk pertama, untuk agar si Python ini bisa terhubung dengan Node MCU melalui MQTT, kita perlu klien milik klien ya, library namanya itu GMQTT. GMQTT ini untuk mengirimkan sebagai klien untuk mengirimkan MQTT ya. Kita cari di sini. Oke, kita langsung lanjut ke kode ya. Nah, untuk kodenya pertama-tama saya membuat modul baru di dalam package service. Package service ini tujuannya untuk menjalankan aplikasi. Untuk jalan aplikasi di sini saya membuat modul namanya PubSub. PubSub ini khusus untuk menangani dan melakukan konfigurasi atau inisialisasi ini ya, konfigurasi ini dari GMQTT tadi. Terus library yang kita butuhkan ini pertama ada dari GMQTT, async.io sama app ya. Nah, app ini fungsinya sebagai ini ya, fungsinya adalah sebagai ya, app ini fungsinya untuk mendapatkan environment ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini di init.py ini file yang dijalankan paling awal saat saya memulai aplikasi ya, yang paling pertama kali dijalankan. Pertama di sini saya akan memuat file .env ya, .env. Terus saya membuat ini, melakukan instance app, melakukan instance object flags. Terus, nah, kemudian dari modul config ini semua variabel env yang dimuat di dalam config ini itu saya masukkan ke dalam app. Jadi jika kita ingin mengambil variabel env, saya tinggal ini aja, tinggal ketikkan app.config terus nama env-nya misalkan db url gini, URI gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus di sini ada apa sih? Di PubSub. Nah, di PubSub ini yang paling utama pertama di sini ada PubSub client. PubSub client ini merupakan wrapper dari MQTT client ya, dari MQTT client. Tujuannya ini untuk sebagai template untuk objek klien PubSub ya, variabel klien PubSub. Nah, jadi saat objek ini dipanggil, pertama-tama dia akan melakukan setup properti mulai dari klien, inisialisasi kliennya, terus saya setup on connect-nya, terus ada on message-nya. Kalau misalkan di Arduino on message ini tuh sama seperti set callback, terus ada on disconnect. Nah, on disconnect ini dia akan dipanggil ketika terjadi user secara eksplisit terjadi disconnection ya. Terus ada self broker. Nah, broker ini tujuannya untuk melakukan setup host dari server MQTT tadi dalam. Kemudian ada method publish. Method publish ini seperti yang teman-teman bisa baca dari namanya, ini tujuannya untuk mengirimkan pesan ke MQTT. Terus ada connect. Nah, connect ini metode connect ini
dia akan melakukan ini ya, koneksi ya dari klien ya. Klien akan melakukan koneksi. Nah, untuk alurnya ini pertama saya membuat ini ya, init client. Init client ini tujuannya untuk melakukan inisialisasi ya. Membuat instance dan melakukan inisialisasi. Pertama saya membuat instance. Terus di sini saya melakukan connect ya. Membuat connect. Nah, ini yang baris terakhir nih tujuannya itu, maksudnya ini adalah kita membiarkan atau menunggu agar klien ini terus dijalankan sampai perintah stop, atau dalam hal ini Ctrl C itu di dalam Ctrl C di terminal saya ketikkan seperti ini. Nah, kayak gitu itu terjadi ya. Jika Ctrl C kayak gini, itu artinya nanti aplikasinya itu akan berhenti, teman-teman. Nah, berhenti. Get PubSub ini cuma adalah getter. Gitu. Ini getter ini tujuannya nanti agar di modul lain seperti di modul lain ini klien PubSub yang ini tuh bisa kita gunakan untuk melakukan pengiriman pesan itu. Nah, oke, jadi alurnya seperti ini ya. Pertama di PubSub, di modul PubSub itu khusus untuk melakukan konfigurasi klien, konfigurasi MQTT. Terus di init.py ini di sini kita melakukan inisialisasi ya. Jadi yang dari fungsi init client ini kita panggil di init.py. Di init.py. Nah, untuk inisialisasi kita butuh paling tidak dua library atau dua package, namanya threading sama async.io. Nah, terus untuk perubahan yang terakhir ini sekali lagi, untuk di root tidak ada ya, tetap ya. Untuk di root ini tetap ya, kita cuma mengambil body yang dikirim oleh WhatsApp API. Terus di sini kita melakukan parsing berdasarkan pesan perintah yang diterima ya. Perintah diterima. Nanti perintahnya ini kita teruskan ke modul command, ditangani oleh modul command. Oke. Jadi, mungkin kita lihat dari library-nya ya. Kalau misalkan teman-teman sudah menonton video saya yang kemarin, teman-teman bakal melihat ada library request. Nah, request ini kita gunakan untuk melakukan request HTTP ke sebuah website ya. Cuma karena kita tidak membutuhkan sekarang menggunakannya MQTT, jadi kita tidak membutuhkan library request. Library request. Oke. Terus yang berubah ini adalah on, off, on all ini fungsi baru untuk menyalakan semua lampu, sama off all ya. Nah, untuk on, pertama dia seperti kemarin ya. Yang on ini masih sama, dia mencari pin berdasarkan ID-nya dia. Nah, kalau misalkan ketemu, dia bakal bakal mengirimkan perintah untuk menyalakan lampu menggunakan MQTT. Yang off juga sama. Jika LED-nya ketemu, maka si off ini dia akan mengirimkan perintah untuk mematikan lampu menggunakan MQTT. Yang on all sama off all juga sama. Oke, selanjutnya saya kembali beralih ke MQTT. Nggak apa ya, ini nanti saya ganti ya. Oke, jadi untuk library-nya di sini saya pakai Wi-Fi, PubSub sama Arduino JSON mungkin harusnya nggak usah ya. Kalian bisa di komen ya. Karena saya nggak pakai
Oke, jadi di sini saya seperti kemarin definisi pin, terus ada ini ya, ada definisi broker. Nah, brokernya ini tuh maaf, IP-nya ini didapat dari IP config teman-teman, dari IP config yang ini dari IP config. Ini nggak kita pakai. Nah, ini kita inisialisasi klien untuk ini ya, untuk MQTT. Oke. Terus kita melakukan ini ya, setup server sama callback. Nah, terus sedangkan fungsi loopnya ini cuma reconnect sama loop ya. Loop ini dia bakal melakukan siklus callback ya, back selamanya ya. Oke, nah yang menarik. Oke, jadi pertama kita bahas mengenai fitur-fiturnya dulu ya. Nah, untuk fitur-fiturnya ada on, ada 4 ya. Pertama ada on ini tergantung pin, terus ada off, on all, sama off all. Nah, kenapa string? Karena ketika MQTT diterima oleh callback ya, payloadnya diambil itu ketika MQTT ini datang. Nah, dia itu masih berupa string. Makanya saya membuat pin agar bisa langsung di passing, langsung dilempar ke function. Nah, cuma di sini teman-teman, meskipun ini pin, di sini saya akan langsung melakukan konversi dari string ke integer. Jadi di sini yang terakhir ini saya tinggal menyalakan atau mematikan LED berdasarkan pin numbernya ini. Oke, kemudian alur ya, untuk alurnya ya. Oke, mungkin ada ini ya, option ya. Nah, option ini ada command sama mode ya. Jadi format pesannya ini, format payloadnya ini adalah command sama mode. Misalkan on ininya, misalkan on 1 gitu, berarti ini perintahnya itu menyalakan LED pada lampu pertama gitu. Nah, on-nya itu masuk ke command. Nah, yang angka 1 ini masuk ke mode. Nah, sedangkan fungsi option itu dia sederhana ya, dia bakal mengecek ya, untuk apakah bakal menyalakan berdasarkan perintah sama mode. Entah perintahnya itu adalah on ataupun cuma menggunakan pin spesifik, satu LED spesifik, menggunakan nomor pin. Cuma demikian. Terus kita akan membahas selanjutnya adalah callback ini dia bakal menangani pesan yang masuk di dalam MQTT. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 baris. Ini 6 baris statement ini, dia intinya bakal mengambil pesan payload dari MQTT ke message ya. Kita tampung ke message. Nah, terus di sini kita mengambil ini melakukan parsing, mendapatkan komen sama mode. Seperti yang tadi kan perintahnya itu format payloadnya adalah komen spasi mode. Nah, komennya ini baris pertama,
komennya ini adalah baris pertama, si komen dapat yang baris pertama, terus mode ini dapat yang kata kedua. Terus kita masukkan ke option. Nah, nanti yang menangani entah LED-nya itu nyala cuma satu ataupun semua keseluruhan, itu nanti dia ditangani oleh variabel oleh fungsi options berdasarkan tergantung dari perintah atau payload yang diterima gitu. Oke, demikian video tutorial mengontrol .mcu dengan WhatsApp pada kali ini ya, yang dengan MQTT. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.